Buah Beracun dari Reformasi oleh Devin Rose. Reformasi Protestan tidak hanya menyebabkan perpecahan dari gereja Katolik, tetapi juga merusak cara orang berpikir tentang wahyu dan otoritas ilahi. Pendapat pribadi menjadi otoritas kebenaran tertinggi, dan 500 tahun kemudian kita melihat dampak yang menghancurkan dari kesalahan itu. Tentu saja, Martin Luther dan John Calvin tidak bermaksud menghancurkan kekristenan. Mereka berasumsi bahwa budaya Kristen yang mereka nikmati akan selalu ada sebagai fondasi bagi masyarakat. Tetapi, dengan menghancurkan diri mereka sendiri, mereka merusak fondasi yang menjadi dasar pembangunannya. Butuh waktu 500 tahun, tetapi kita hidup dalam hasil logis dari etos Protestan yang mendefinisikan dirinya sendiri, yaitu adalah masyarakat yang narsis dan hedonistik yang menghancurkan dirinya sendiri dengan kecepatan yang semakin cepat. Pada awal tahun 1500-an, Martin Luther adalah seorang imam atau pastor Katolik yang teliti. Melihat penyalahgunaan tertentu di gereja, terutama yang berkaitan dengan pengampunan dosa dan kekuasaan klerus. Lalu, ia memprotesnya. Apa yang awalnya tidak berbahaya sebagai pertikaian lokal berubah menjadi serangkaian peristiwa yang jauh lebih besar, dan protesnya itu menjadi lebih keras dan dramatis. Meskipun ia sendiri adalah seorang imam Agustinian, ia kemudian mulai menentang imamat dan tidak mempercayai, dan akhirnya menolak wewenang khusus yang menurut gereja diberikan Kristus kepada para imam. Dan sebagai lambang gerakan pemberontakannya, secara keseluruhan ia meninggalkan imamat. Sebuah sumpah dapat diucapkan. Sumpah juga dapat dilanggar jika seseorang menginginkannya. Dan ya, kemudian lahirlah Protestantisme. Strateginya tampak seperti ini: hancurkan imamat, hancurkan monopoli gereja atas wewenang, gunakan sola scriptura sebagai cara untuk membebaskan wahyu Tuhan dari kendali gereja, dan kemudian mengklaim sebagai penafsir Alkitab yang autentik. Yang lain melihat apa yang ia lakukan dan memutuskan bahwa mereka juga ingin menjadi para reformis. Dengan pola seperti itu, setiap kepercayaan suci, sakramen, imamat, suksesi apostolik, kitab-kitab dalam Alkitab itu sendiri, seni sakral, hapus saja dan hancurkan, dan dimulai dari pembajakan. Dan bahkan buah-buah pertama reformasi pun terbukti busuk. Martin Luther dengan terkenal menyatakan bahwa Paus dan konsili telah melakukan kesalahan, tetapi ia tampaknya tidak menganggap bahwa hal yang sama dapat diterapkan kepadanya. Jika mereka melakukan kesalahan, Luther pun bisa. Rekan-rekan pemberontaknya seperti Zwingli dan John Calvin menyadari hal ini, lalu mereka menempuh jalan mereka sendiri. Dan ia menempuh jalannya sendiri dengan doktrin-doktrin yang tidak terhitung jumlahnya. Dan gerakan-gerakan pertama Protestantisme yang berbeda pun diluncurkan. Sementara Martin Luther telah meluncurkan gagasan sola scriptura untuk merebut kendali kebenaran ilahi dari Katolikisme, realitas yang berbeda mulai terjadi. Dalam sola scriptura, kaum Protestan menjelaskan bahwa meskipun Alkitab adalah satu-satunya aturan iman yang tidak dapat salah, Alkitab bukanlah satu-satunya otoritas. Para pemimpin Kristen yang bijaksana dan setia dari gereja, dalam tanda kutip,
juga memiliki otoritas dan harus didengarkan. Ya, kedengarannya sih indah ya, tetapi tentu saja itu adalah isapan jempol dari imajinasi Protestan. Sola Scriptura menjadi solo scriptura, di mana otoritas penafsiran tertinggi adalah individu. Siapapun yang mencermati ajaran Protestan dan bagaimana penerapannya dalam praktik dapat melihatnya. Dan sekelompok umat Katolik secara silogisme membuktikan kebenarannya. Protestantisme mulai berubah dari tahun 1600-an hingga saat ini. Denominasi demi denominasi bermunculan, terpecah, bergabung kembali, dan bermutasi, dan beberapa di antaranya punah, seperti halnya organisme mikroskopis. Tampaknya ini buruk, tetapi setidaknya satu sarjana Protestan, yaitu Alistair McGrath, mengklaim bahwa kemampuan Protestantisme yang mirip amuba untuk beradaptasi dengan norma-norma budaya yang terus berubah adalah suatu fitur, bukan suatu gangguan. McGrath sendiri adalah seorang Anglikan, dan meskipun ia tetap menjadi seorang Protestan, ia tetap memiliki objektivitas untuk mengakui ketidakmungkinan Protestantisme untuk menyatukan. Tidak ada penengah antara dua orang yang saling bertentangan tentang makna kitab suci, dan keberadaan seseorang penengah akan bertentangan dengan Protestantisme itu sendiri. Meskipun mikroorganisme adaptif memang menarik, dan kita dapat bersyukur kepada Tuhan atas keberadaan mereka, dan meskipun gereja dapat dan telah beradaptasi dengan berbagai budaya di seluruh dunia, keberagaman itu hanya dapat dianggap sah jika dipersatukan dengan kebenaran yang tidak berubah. Tuhan tidak mengubah apa yang telah Dia ungkapkan kepada kita, yaitu kebenaran tidak berubah. Kesatuan dalam kebenaran yang telah Tuhan berikan kepada kita bukan hanya sekedar ide yang bagus, melainkan doa Kristus dalam Yohanes 17. Mengingat sejarah ini dan DNA Protestantisme, tidak mengherankan jika saya menerima email dari umat Katolik yang merasa sangat bingung dengan Protestantisme dan kaum Protestan yang mereka temui. Untuk merekalah saya menulis Navigating the Tiber, sebuah panduan untuk menuntun teman-teman Protestan Anda ke gereja Katolik. Minggu ini, seorang Protestan yang bersemangat mulai mengomentari video YouTube saya tentang suksesi apostolik dengan agresif. Dia dengan berani menyatakan bahwa gereja Katolik keliru karena pertama-tama gereja tersebut tidak menggunakan Alkitab versi Raja James. Saya pernah menjumpai sub-aliran Protestan ini yang dikenal sebagai penganut KJV Onlysis. Satu-satunya Alkitab yang akan mereka baca adalah KJV. Mereka menganggap orang lain adalah bidah karena mereka tidak menggunakan KJV. Tetapi, apa yang seharusnya dilakukan orang-orang sebelum awal tahun 1600-an, yaitu saat KJV keluar? Saya bertanya kepadanya, bacalah Alkitab dalam bahasa Yunani dan Ibrani. Katanya, rupanya semua terjemahan Alkitab lainnya ke dalam banyak bahasa antara abad pertama dan ke-17 adalah sampah. Sementara isu kesayangan komentator Protestan itu adalah Alkitab KJV, seorang Protestan lain mengirim email kepada saya dan menyatakan bahwa dia adalah seorang dispensasionalis hiper, Kisah Para Rasul. Nah, jika Anda tidak tahu apa itu, Anda tidak sendirian. Saya juga tidak tahu. Ini
adalah sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan dalam mimpi terliar saya. Saya rasa Santo Paulus juga tidak membayangkan ketika dia menulis kisah para rasul. Ya, tidak ada gunanya membahas interpretasi kisah para rasul yang aneh yang muncul dari kelompok Protestan ini. Bahkan, pada saat Anda membaca ini, mereka mungkin telah berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Yang penting adalah menyadari bahwa Luther dan Calvin membuka jalan bagi kekacauan yang terus berubah seperti itu. Apa yang harus dilakukan oleh seorang Katolik dengan serangkaian permutasi Protestan yang membingungkan? Ini merupakan perjuangan berat, bahkan bagi seorang Katolik yang bersedia mempelajari apa yang diperlukan untuk menanggapi garis-garis utama Protestantisme. Untungnya, kembali ke masalah dasar otoritas bekerja melawan semua bentuk Protestantisme. Mereka semua memiliki akar yang busuk yang sama dan menunjukkan bahwa akarnya busuk di sana. Dan bahwa akar Katolik sehat secara ilahi adalah topik yang harus Anda teruskan untuk mengarahkan percakapan. Penjelasan mendasar untuk otoritas Katolik adalah ini. Kristus mendirikan gereja dan menunjuk pemimpin yang sah atasnya, dimulai dengan para rasul. Para rasul kemudian menunjuk orang-orang untuk menggantikan mereka, dan ini juga merupakan rancangan ilahi. Para uskup gereja menelusuri otoritas mereka langsung kembali ke para rasul dan karenanya kepada Kristus sendiri. Pada abad pertama, Roh Kudus mengilhami beberapa orang di gereja untuk menulis buku-buku tentang Kristus, dan gereja mengkodifikasikannya ke dalam Perjanjian Baru. Gereja tidak menjadikan kitab-kitab tersebut berwibawa. Tuhan yang telah melakukannya ketika Ia mengilhami kitab-kitab tersebut. Tetapi kemudian Tuhan membimbing gerejanya untuk mengetahui kitab-kitab mana saja yang termasuk kitab-kitab tersebut. Di samping kitab suci, Tuhan mengilhami gereja dengan tradisi. Tradisi ini berkenaan dengan kehidupan sakramental gereja, misa, dan kepenuhan kebenaran iman yang ingin Tuhan sampaikan kepada umatnya sampai Ia kembali dalam kemuliaan. Terhadap kebenaran ini, kaum Protestan, meskipun mengambil satu bagian dan mengklaimnya sebagai yang tertinggi, mereka mengatakan Alkitab, dan yang mereka maksud dengan ini adalah 66 kitab dalam Alkitab mereka. Dalam Alkitab mereka adalah satu-satunya otoritas yang tidak dapat salah. Dan klaim itu membuka pintu untuk membahas otoritas, yaitu pertanyaan tentang bagaimana kita mengetahui kitab-kitab mana yang diilhami Tuhan dan mana yang tidak. Topik yang dikenal sebagai kanon kitab suci. Meskipun saya menganjurkan agar setiap umat Katolik mempelajari argumen-argumen tentang kanon kitab suci dan membagikannya dengan teman-teman Protestan mereka, argumen saja tidak cukup untuk memenangkan Protestan agar memeluk Katolik. Seorang teman saya bernama Luke mengirim pesan kepada saya baru-baru ini. Dia mengatakan bahwa dia sangat tidak percaya bahwa saudarinya kembali ke gereja Katolik setelah puluhan tahun menjauh. Lalu kami bertemu untuk makan siang, dan saya memintanya untuk menceritakan lebih banyak. Mereka tumbuh dalam keluarga Katolik, tetapi orang tua mereka tidak begitu percaya, dan akhirnya mereka bercerai. Luke sendiri lulus dari sekolah menengah atas, dan memutuskan juga untuk lulus dalam tanda kutip dari Katolik. Kemudian, dia mulai menjalani kehidupan normal, dalam tanda kutip, yang penuh dengan hedonisme dan dosa. Saudara perempuannya menghadapi berbagai masalah pribadi saat dewasa dan masih muda. Tetapi, alih-alih meninggalkan agama Kristen sama sekali, dia malah bergabung dengan sekelompok Protestan. Mereka menyambutnya di hati dan gereja mereka,
Dan kemudian dia menjadi seorang Protestan evangelis yang lahir baru, dalam tanda kutip. Tak lama kemudian, reuni keluarga menjadi canggung ketika saudara perempuan Luke menghabiskan sebagian besar waktu untuk mencoba membuat yang lain percaya kepada Yesus. Mereka menanggapi seperti yang akan dilakukan banyak umat Katolik, yaitu dengan mengatakan kepadanya bahwa mereka sudah tahu tentang Yesus, tetapi tidak tertarik untuk pergi ke gereja Katolik atau lainnya. 8 tahun berlalu, dan Luke sendiri kembali memeluk iman Katolik. Ia mengikuti program seperti RCIA untuk umat Katolik sejak lahir di paroki setempat, dan kemudian hidupnya mulai berubah. Namun, pertobatan pribadi tidaklah cukup. Ia masih harus berhadapan dengan saudara perempuannya dan serangan-serangan yang semakin anti-Katolik. Ia kemudian mulai membaca buku-buku apologetika, termasuk buku saya, dan mulai menghujani saudara perempuannya dengan beberapa argumen. Namun, saudara perempuannya sama sekali tidak tergerak. Dan kemudian ia merasa bingung dengan betapa tidak efektifnya argumen-argumen itu. Karena ia tahu argumen-argumen itu benar dan kuat. Suatu hari di telepon, saudara perempuannya berkata kepadanya, "Kamu tidak pernah datang dan mengunjungiku sejak ayah meninggal. Padahal aku ingin kakak laki-lakiku menghiburku. Tetapi kamu hanya punya waktu untuk dirimu sendiri dan kelompok pemudamu. Sekelompok orang yang bahkan tidak ada hubungan keluarga denganmu." Jadi, Luke mulai menjadi sukarelawan di kelompok pemuda parokinya sebagai mentor orang dewasa. Lalu, Luke marah setelah percakapan itu, dan selama beberapa minggu, Luke merenungkannya. Kemudian, suatu hari, Roh Kudus menunjukkan kepadanya bahwa tuduhan saudara perempuannya mengandung banyak kebenaran. Ia memang tidak ada untuk adik perempuannya. Ia tidak menjadi kakak yang baik. Ya, ia telah bertobat, tetapi dalam hal ini, ia masih kurang. Lalu, Luke menelpon saudara perempuannya, dan adiknya siap mendengar Luke mulai mencari-cari alasan. Namun sebaliknya, Luke berkata kepada adik perempuannya, katanya, "Kamu benar tentangku, aku tidak menjadi kakak yang baik. Maafkan aku, maukah kamu memaafkan aku?" Ia kemudian memaafkannya, tetapi sesuatu yang lain terjadi yang tidak langsung disadarinya, yaitu permintaan maafnya yang tulus telah meluluhkan tidak hanya penghalang di antara mereka, tetapi juga antara dirinya dan iman Katolik di masa kecilnya. Selama bulan berikutnya, mereka berbincang-bincang panjang di mana ia mengajukan pertanyaan alih-alih berdebat. Ia ingin tahu tentang ajaran Katolik Luke dan mengapa itu masuk akal. Dan ia kemudian mulai dengan kanon kitab suci. Semuanya menjadi jelas baginya mulai dari sana. Dan di suatu minggu pagi, dia menelpon dan berkata, "Coba tebak, aku dari mana?" "Ya, aku baru saja pergi ke misa di paroki lama kita." Dalam waktu kurang dari 1 bulan setelah permintaan maafnya, meskipun harus menghadapi retorika Protestan anti-Katolik selama 1 dekade, saudara perempuannya kembali ke gereja Katolik. Dia kemudian membuat janji dan pergi ke pengakuan dosa pertamanya setelah 20 tahun. 1 ons pencegahan lebih baik daripada 1 pon pengobatan. Begitu kata mereka. Nah, reformasi tidak dapat dicegah. Dan sekarang, selama 500 tahun terakhir, kita menerapkan 1 pon pengobatan 1 jiwa pada suatu waktu. Dalam kasus teman saya Lu dan saudara perempuannya, yang paling dibutuhkan bukanlah argumen teologis, tetapi demonstrasi kasih dari seorang kakak laki-laki.
Saya sering melihat bahwa inilah yang terjadi, yaitu pesan dihargai hanya sebanyak pembawa pesan dihormati. Orang perlu melihat bahwa Anda peduli, bahwa Anda mencintai mereka, sebelum mereka dapat mempertimbangkan bukti yang Anda berikan. Apa yang dihancurkan Luther dan kawan-kawannya oleh pemberontakan dapat kita bangun kembali dengan kasih. Kesatuan Gereja Kristus tidaklah hancur atau hilang, hanya terluka. Dan satu demi satu, Allah membantu kita mendamaikan saudara-saudara yang terpisah ini dengan gereja tempat mereka berada. Demikian oleh Devin Rose. Devin Rose tumbuh sebagai seorang ateis militan. Sebagai mahasiswa, ia secara radikal bertobat kepada Kristus dan mulai mempraktikkan kekristenan evangelis. Beberapa tahun kemudian, doa dalam pembelajaran yang panjang menuntunnya untuk masuk ke dalam persekutuan penuh dengan gereja Katolik. Sekarang, ia adalah seorang pengembang perangkat lunak profesional dan pembela awam amatir, dan juga seorang penulis populer untuk berbagai publikasi Katolik, dan juga menjadi bintang tamu di TV dan radio Katolik. Devin Rose tinggal bersama istri dan anak-anaknya di tanah pertaniannya di Texas. Dan semoga hal ini dapat menjadi inspirasi iman kita semua. Dan ingatlah untuk selalu tetap setia pada iman Katolik kita. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.